Selamat datang, Mas. Masnya sudah lama mencari tempat tinggal. Iya, Pak. Saya mencari tempat tinggal, Pak, buat bekerja. Saya bekerja di industri film. Saya mencari tempat tinggal yang agak sepi, Pak, karena pekerjaan saya butuh konsentrasi. Kosan ini cukup unik. Tapi kalau ada apa-apa, tolong hubungi saya atau Bang Satan. Unik gimana, Pak? Memangnya Bapak ini di kampung ini sebagai apa? Saya sebagai RT di sini. Saya tidak bisa menjelaskan tentang kontrakan ini. Kalau nanti terjadi apa-apa, tolong lapor ke saya. Selamat malam. Jadi penasaran gua. Ada apa sih dengan kontrakan ini? Siapa tahu gue tinggal sini bisa ada inspirasi. Baca enak sih sepi. Tempatnya sepertinya nggak ada apa-apa. Nggak ada keanehan yang cukup signifikan. Ya, mudah-mudahan aja gue betah tinggal di sini. Si enak, si nyaman.
ada keanehan, gak ada tanda-tanda yang misterius. Apa benar yang bilang orang itu? Kayaknya gak mungkin banget. Apa cuma nakut-nakutin doang? Itu juga. Tapi RT itu bilang tempat ini unik. Unik seperti apa? Apa mungkin ada hal gaib atau apa? Apa pernah terjadi apa dulu? Ini tinggal punya tempat ini. Mudah-mudahan gua bisa mengatasi. Macet nih. Wah, nyaman juga tempatnya. Tempatnya sepi, jauh dari keramaian. Nah, saatnya nyari referensi nih. Coba kita buka film-film YouTube. Filmnya lagi trending nih, film horor, film apa nih? Kaget. Bagus sih film. Gambar depannya bagus. Angel-angel depannya bagus. Betawi ngapak TV. Bagus juga nih, jadi referensi. Yogi Hidayat sutradaranya. Cakep pengambil gambarnya. Natural gitu, nggak dibuat-buat. Musik horornya udah dapet. Hampir 8 juta yang nonton.
Ih, luar biasa, gokil abis nih. Berarti siksa kubur judulnya ya. Lagi trending dong ini. Kedatangan Pak Haji ke sini, Pak Haji mau ikhlaskan atas segala perbuatan yang Ucin lakukan ke Pak Haji semasa hidup Ucin. Ikhlas ya Cin. Ucin juga yang tenang di sana. Pemain-pemainnya juga natural. Dan segala kesalahan yang Ucin lakukan ke Pak Haji sudah maafkan. Keren. Iya. Bagus ini pengambilan gambarnya. Dapat aja dah ide ceritanya. Tempatnya juga bagus, mendukung. Horornya juga dapat. Jadi penasaran gua. Anjir, dimandiin. Totalitas banget nih film. Pemainnya mau aja lagi hebat nih. Dari segi pengambilan gambarnya, tempatnya sangat mendukung. Pantes aja viewernya sampai meledak gini. Atas segala perbuatan yang Ucin lakukan ke Pak Haji semasa hidup Ucin. Ikhlas ya Cin. Ucin juga yang tenang di sana, baik di sana. Dan segala kesalahan yang Ucin lakukan ke Pak Haji sudah maafkan. Hebat juga nih film. Cuma bukan horor aja, dibalut dengan komedi juga, ada dakwanya juga, luar biasa. Aduh. Astagfirullahaladzim. Kayak muter. Biasa. Goyang-goyang. Kayak ada lindu. Dia anjing. Wah, iklannya juga banyak. Kagak merusak. Wih, iklan lagi tuh. Ah, iklan sangat mengganggu nih ah. Ucin kan tahu sendiri tetangga sebelah itu keseringan mabuk, kena saraf matanya Cin, sampai buta no, sampai sekarang belum sembuh. Ucin Ada aja bukan belain. Cin, Bapak peringatin ya, jangan Ucin deketin lagi anak Pak RT. Bapak malu Cin. Bukan belain Ucin. Bunga RT. Gimana Pak perasaan Ucin ini? Hancur perasaan Ucin Pak. Pak, tolong dong Pak. Perasaan Ucin gimana nih? Lihatin perasaan Ucin. Sampai kapan Ucin begini terus? Bapak kan harus ngertiin anak. Bapak kan tahu bahwa kami ini saling mencintai, Pak. Cin, Ucin benar mencintai anak RT. Tapi salah caranya, Cin. Udah kalau dipikir pemainnya nggak banyak ya. Tapi bisa meledak begini
Bagus sih pengambilan gambarnya. Kecuali Jadi penasaran. Ya, Ucin mapan. Mungkin Baba belain. Tapi kan kondisi Ucin kan lo sendiri. Ucin yang sering mabuk-mabukan, Mbak. Kalau misalnya gua punya HP, Ucin kan kagak. Perasaan Baba gimana? Sakit hati Ucin. Makanya Ucin pengertiin. Ucin bisa, Ucin kan bisa. Tahu nggak, Pak? Waktu PRT ngomong gitu, jiwa Ucin, darah Ucin itu mendidih, menggelegar. Rasanya ingin meledak gitu, Pak. Tapi Ucin mencoba untuk buktiin. Anjir nih film, gokil abis. Mengangkat harkat dan martabat Bapak. Ilokan Ucin kalau bisa. Pemainnya pemain lokal semua. Nggak ada yang terkenal sama sekali, tapi hebat. Sekarang, Ucin buktiin dulu omongan Ucin ke Bapak. Buktiin, jangan sampai kejadian seperti kemarin malam. Mbak, Ucin mau ke dalam dulu, bersih-bersih dulu, Mbak. Karena ini malam, Ucin ditungguin sama rekan-rekan kerja. Mau larian. Bapak di sini ya, jangan kemana-mana ya. Dewek. Gak tahu kali, Ucin lemeng duit banyak. Gue masih gendut banget nih, masih jengkel, masih sewot sama Pak RT. Luar biasa nih film. Jadi si Ucin ini anak pembangkang kemabukan. Iya. Makin penasaran gue. Bapak nggak usah berkecil hati. Ucin udah bisa jaga diri kan, udah gede Ucin. Bapak percaya pun. Lo jaga diri, Ucin. Bapak kalau udah ngantuk, masuk kayak bubuk. Iya. Ya, mudah-mudahan aja kali ini benar apa yang Bapak Ucin. Dia kagak mabukan, dia mau kerja temen. Semangat ya. Dirokok dulu lah. Untung aja gue tadi siang guling moret jadi punya duit. Karin nangis lagi. Suara orang nangis. Berarti yang pertama gue dengar itu beneran nangis. Di mana ya? Perasaan gue doang kali. Tahu lah. Ikut mana? Tadi siang perasaan gue taruh sini. Apa jangan-jangan Ilokan Ucin yang ngambil. Tapi Ucin misalnya kagak punya duit, dia meminta, kagak pernah ngambil. Apa jangan-jangan dia malu minta ya? Jadi dia ngambil aja. Gue berdua. Oh iya. Suaranya hilang ya. Masih penasaran nih film tadi. Jaki, lu kerjain. Baru acting dikit doang, dia tuh percaya. Apalagi gue yang totalitas. Tapi gue dosa juga kali ya. Gak maaf. Kok suara nongol lagi?
terhilang, terada. Sore di dalam kamar mandi. Penasaran loh. Suaranya di kamar mandi. Lihat nggak ya? Tapi penasaran. Gak ada apa-apa. Bisa hitam gini. Sebenarnya ada apa sih? Sebenarnya ada apa sih? Tapi nggak nampak, cuma suaranya doang. Anehnya, karena bisa keluar sendiri.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aduh, ada nggak sih orangnya? Apa pergi kali ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mata. Nah, ada apa Mr. Chin? Mohon maaf, Mata. Pagi-pagi saya mengganggu. Saya mau bertanya dengan kosan itu. Memangnya kosan itu punya sejarah apa sih? Tadi malam saya ketemu Pak RT. Cuma Pak RT bercerita kontrakan itu katanya unik. Cuma saya nggak ngerti uniknya seperti apa. Satu lagi Mang Atta. Saya lagi main HP di ruang tamu. Kemudian saya mendengar ada suara cewek nangis yang berasal dari kamar mandi. Setelah itu saya dekati, kejadian-kejadian aneh itu terang kebuka. Pokoknya nggak masuk logika. Tujuan saya kemari, saya menanyakan sebenarnya ada misteri apa di kontrakan itu, Pak? Kalau kamu tahu sejarahnya, kamu nggak mungkin tinggal di sini. Selamat pagi. Tapi Pak Atta, maksudnya apa sih ini? Pak Atta, Pak RT, saya nggak dikasih tahu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.
Kok darah? Assalamualaikum. Pak Sata. Waalaikumsalam. Ada apa lagi Mas Ucil? Pak Sata, saya minta maaf sebelumnya. Sebenarnya ada kejadian apa di tempat itu? Tenang Mas Ucin, tenang. Coba Mas Ucin ceritakan. Begini Pak Sata, kemarin saya mengalami kejadian aneh. Tapi tadi malam saya tidur, saya juga mengalami kejadian sangat mistis. Sungguh di luar dugaan saya, pikiran saya juga bingung. Pak Sata, tolong ceritain, ada apa sebenarnya? Misteri apa? Kok bisa sampai seperti ini Pak Sata? Kok cincin itu sama persis sama yang ku alamin mimpi itu. Pak Sata! Pak Sata! Kemana Pak Sata? Cincin yang dia pakai sama percis yang di kamar mandi itu. Atau jangan-jangan Lurah ada aja. Kebanjiran di mana-mana kok RT yang ditekanin. Memang gara-gara sampah juga ini. Warga sembarangan buang. Sekarang banjir. Di sana. Di sini kan enggak. Kenapa saya harus ditekanin buang sampah nggak sembarangan pada masyarakat? Kan nggak masuk logika. Kecuali di daerah saya lebih rendah, kena banjir, kita nggak boleh buang sembarangan tuh sampah. Ini daerah mana tahu yang banjir? Kenapa saya harus mengimbau masyarakat untuk buang sampah sembarangan? Masyarakatnya juga udah ketahuan disiapin tempat untuk pembuangan sampah. Ini ada yang sembarangan. Sengaja dia berangkat dari pagi, dibungkus plastik, dilempar. Dia lewat sambil dilempar. Coba akibatnya. Banjir di mana-mana. Tapi yang nggak habis pikir, daerah kita kan tinggi, nggak kena banjir. Kenapa saya harus mengimbau semua warga di sini? Ada aja lurah. Apa dia nggak mau sampai daerah sini banjir? Bayangin aja kalau sampai di sini banjir, bagaimana daerah lain yang lebih rendah? Pasti seperti lautan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak RT. Pak Ucin. Pak RT, saya mau bertanya oleh Pak RT. Pak RT kan pernah bercerita bahwa tempat yang sekarang saya tinggal itu katanya
tempatnya pernah ada kejadian unik. Saya mau tahu kejadian unik seperti apa. Ada misteri apa? Tolonglah Pak RT. Jangan ditutup-tutupin. Memang, Cin. Saya sebenarnya nggak boleh cerita sama kamu. Iya Pak RT. Saya juga nggak ngerti. Beberapa kali saya diteror. Pertama awal saya masuk. Saya mendengar sesuatu yang sangat aneh. Saya mendengar keran kebuka sendiri. Dan kemudian saya tidur pun seperti ada sesuatu yang memegang tangan saya. Tolonglah Pak RT. Mungkin Pak RT tahu sejarahnya seperti apa. Jangan saya seperti ini Pak RT. Kalau memang saya punya salah, kesalahan saya apa? Saya jangan diteror begini Pak RT. Gini Mas Ucin. Sebenarnya ini menjadi rahasia saya dan Mas Hatta. Tapi ya akan saya ceritakan sama Mas Ucin. Jadi gini Mas Ucin. Waktu dulu di mana kontrakan itu belum sebagus ini, yang masih pakai triplek, kamar mandinya juga air seadanya. Di situ pernah terjadi pembantaian seorang wanita. Dan sampai sekarang ini pembunuhnya belum tahu siapa, belum terungkap. Makanya setiap ada yang ngontrak di pintu itu, nggak ada yang betah. Karena apa? Wanita yang dibunuh itu selalu gentayangan. Dan yang paling mirisnya Mas Ucin, wanita itu dibantai di alat kemaluannya. Maksudnya bagaimana Pak RT? Saya masih kurang ngerti. Dulu di tempat itu adanya perampokan. Karena cewek itu pekerja lah ya. Dia punya motor, dia punya emas banyak. Kemudian dirampok malam itu. Motornya diambil. Semua perhiasannya diambil. Yang nggak habis pikir lagi, alat kemaluannya tuh diacak-acak. Diacak-acak kamu tahu kan? Seperti apa? Dalam artian diacak-acak itu. Action. Diacak-acak itu, ya kamu pasti paham lah. Sungguh-sungguh biar. Lalu Pak RT, saya melihat Pak Atta itu memakai cincin percis yang saya lihat di kamar mandi. Ada kaitan apa? Kok bisa cincin itu dipakai sama Pak Atta? Dulu Mas Ucin, perampok itu memakai cincin itu. Kemudian tertinggal di kamar mandi karena nggak tahu apa alasannya. Karena Pak Sata yang menunggu kontrakan itu, kosan itu, jadi dia yang memakai. Sampai sekarang juga, kosan itu, wanita itu selalu ingin balas dendam. Karena belum terungkap sampai saat ini. Sekarang begini Mas Ucin. Sekarang kan Mas Ucin sudah tahu ceritanya. Kalau memang Mas Ucin masih betah, silakan dilanjutin. Tapi kalau memang sudah tidak betah, saya nggak bisa nahan. Itu dia Pak RT. Saya juga masih bingung. Kalau begini terus, rasa-rasanya saya nggak kerasan tinggal di situ. Saya mau nyari tempat baru aja. Cuma susah kan nyari tempat baru. Besok, kalau memang Mas Ucin mau pindah,
saya bisa bantu carikan tempat yang lebih layak, yang lebih aman. Tapi ngomong-ngomong, Mas Ucin ini pekerjaannya apa ya? Pekerjaan saya bekerja di departemen perfilman. Makanya saya nyari tempat yang sunyi, yang sepi, yang benar-benar jauh dari keramaian. Supaya saya dapat ide-ide, dapat inspirasi untuk menuangkan ide-ide saya ke dalam bentuk film itu, Pak RT. Ya, kalau begini terus, rasa-rasanya ide-ide itu saya hilang gitu aja. Kadang nggak fokus dengan kejadian-kejadian yang aneh itu. Sebentar. Memang sebenarnya Mas Ucin di bidang perfilman. Terus genre untuk perfilman itu yang gimana? Kalau genre, saya pakai yang horor. Nah, makanya saya lihat tempat ini kan jauh dari keramaian. Tempatnya juga pas untuk film-film horor. Bukankah kosan itu bagus untuk film-film horor? Ya, memang sih. Cuma saya kan butuh ketenangan. Kalau saya menuangkan di film, menulis di film, terus saya juga keganggu, saya juga nggak bisa untuk konsentrasi di bidang itu. Maka dari itu, tolonglah Pak RT. Saya mungkin nggak lama-lama tinggal di sini. Saya akan cari tempat yang baru, yang lebih nyaman. Tapi tempatnya juga masih jauh dari keramaian. Masih ada banyak pohon-pohon, pohon-pohon bambu. Tempatnya masih dibilang sepi lah. Di sini ada Pak RT tempat-tempat seperti itu. Lingkungan saya kan cukup luas Mas Ucin. Dan kontrakan juga sudah banyak di mana-mana. Tetapi karena Mas Ucin butuh konsentrasi, butuh ketenangan dan tempat yang sepi, coba saya akan menanyakan kepada warga di mana ada kontrakan dengan ketentuan seperti itu. Iya, maksudnya tempat itu agak jauh dari kontrakan itu, ada kayak kuburan tua, pohon-pohon yang sudah ratusan tahun, mungkin ribuan tahun. Nah, dari situ kan saya bisa menginspirasi, saya tuangkan di film itu. Ya, mudah-mudahan film itu bakal meledak. Dan saya juga lihat film salah satu channel kreator itu yang bernama Betawi Ngapak TV ya. Dan saya sangat menginspirasi channel itu. Benar. Betawi Ngapak TV. Itu channel idola saya. Oh gitu? Iya. Itu channel idola saya. Yang mengenai genre horor juga. Pak Yogi kan sutradaranya. Iya, betul sekali. Saya lihat itu film Sisa Kubur itu luar biasa Pak RT. Dari pengambilan gambarnya, tempatnya, dan semuanya itu sangat sempurna. Jadi saya mungkin menginspirasi film itu. Makanya film itu saya lihat viewernya sangat banyak sekali. Luar biasa Pak RT. Jadi Pak RT tahu juga ya tentang channel itu? Oh iya. Saya sering melihat setiap dia mengupload video-video baru. Itu saya langsung tonton. Oh iya. Oh jadi Anda pernah melihat yang Siksa Kubur itu? Iya. Itu film yang sangat sederhana. Kemarin malam saya lihat. Oh, ngomong-ngomong saya nanya balik Pak RT. Pak RT kan
memang warga sini Saya asli warga sini. dan pastinya Pak RT ini sudah menjabat berapa tahun? Kalau saya untuk menjabat RT di sini kayaknya baru Mas Ucin. Karena di sini kan sekarang kita ada pemilihan. Oh, pemilihan. Setiap 2 tahun sekali itu ada pemilihan RT. Iya. Kebetulan tahun ini saya yang terpilih. Jadi saya lebih tahu ya lingkungan inilah. Ini langsung jabat RT dulu apa dari bawah dari RK dulu waktu itu? Oh, enggak. Sekarang ini langsung ke RT. Oh, langsung RT. Ngomong-ngomong, Pak RT ini sudah punya anak berapa? Kalau saya alhamdulillah sudah punya anak 2 dan sudah dewasa. Tapi mohon maaf sebelumnya, Bu RT-nya masih 1 kan, nggak 2. Bu RT-nya, maaf Pak Ucin, saya nggak mau nyinggung masalah itu. Kenapa? Ya ada cerita yang sangat kelam, yang sangat tidak enak bagi saya. Maaf ini privasi saya nggak bisa cerita sama Mas Ucin. Aduh, saya minta maaf Pak RT, jadi mengenang masa lalu. Oh nggak apa-apa, sekedar tahu, sekedar nanya. Boleh. Maaf, tapi maaf, saya nggak bisa cerita. Udah, nggak usah diceritain. Saya minta maaf. Memang ya, hari-hari ini cuaca sangat ekstrim. Banjir di mana-mana. Kampung ini nggak kena kebanjiran, Pak RT? Alhamdulillah, karena kita berada di dataran tinggi, untuk bencana-bencana banjir gitu, kita masih terhindar. Justru tadi saya pulang rapat. Oh ya? Pulang rapat, ya membahas tentang kebanjiran itu yang kemarin terjadi di kota. Tapi kenapa harus saya yang disuruh menghimbau? Tuh, jangan buang sampah sembarangan. Selokan yang ada kotorannya mohon dibersihkan. Sedangkan daerah kita kan aman. Enak juga dia jadi pejabat negara, berarti dana-dana dari pemerintah itu banyak dong kebagian. Aduh maaf RT RT ini. Kalau untuk dana-dana dari negara, untuk saat ini APBD-nya nggak sampai turun ke RT. Sampai kelurahan mentok, ya nggak turun lagi ke bawah. Karena tahu sendiri kan, walaupun lurah atau gimana kan dia butuh duit, butuh makan untuk ngidupin anak bininya. Ya saya cuma ngambilin toh begini aja. Ini saya mau nanya satu lagi. Selama menjabat jadi RT, ini udah kebeli apa aja finansial Pak RT? Rumah kah atau mobil kah atau tanah atau sawah? Kalau saya, Dan mohon maaf sebelumnya saya lihat kan di berita-berita di media-media massa kan banyak pejabat-pejabat itu yang kayaknya sangat luar biasa. Baru sebulan, baru setahun, baru 2 tahun udah luar biasa kayaknya Pak RT. kalau saya Pak Ucin jadi RT itu nggak punya target. Karena ini kepercayaan masyarakat kepada saya, ya saya manfaatkan. Saya tidak mencari untung. Ya ibaratnya kita beribadah lah, membantu sama. Saya nggak punya apa-apa. RT lain punya motor, punya mobil, punya rumah mewah. Saya enggak. Tapi seandainya orang ngasih ke situ dengan ikhlas diterima kan? Kalau orang yang mengasih, ya saya terima. Misalkan apa 1 miliar apa 2 miliar gitu. Tapi mana mungkin Pak Ucin. RT dapat 1 miliar, 100.000 aja sehari sekarang nggak pernah dapat. Ngaco aja. Tapi kan boleh dikata RT itu kan banyak sampingannya. Dari semacam kayak KTP, orang bikin paspor, bikin KK, surat kehilangan, terus bikin SKCK kan melalui RT dulu. Paling enggak kan itu ya banyak lah, ada lah kalau untuk masalah tambahan-tambahan seperti itu.
Sekarang begini Pak Ucin. Pak Ucin kan KTP tahu. Udah EKTP. Tidak bisa diwakilkan. Jadi mereka yang membuat EKTP langsung ke kelurahan. Dia langsung foto. RT mau makan apa? Waktu itu ya memang kejadiannya udah lama sih. Saya masih pakai surat pengantar. Nah, RT ada pemasukannya paling itu. Orang minta surat keterangan, surat pengantar. Ya paling enggak satu surat pengantar itu gope-gope dapet lah Pak RT. Alhamdulillah. Jadi kalau begitu banyaknya 10.000 cukup buat rokok. Kadang-kadang satu hari bisa ada 10 orang minta surat pengantar. RT, saya minta surat pengantar, KTP saya rusak. Kalau kejadian seperti itu, mungkin alangkah baiknya Pak RT kasih target, kasih tarif. Misalkan 100.000 apa 200.000, orang bikin apa gitu Pak RT. Wah nggak bisa Pak Ucin, nggak bisa. Itu namanya tindakan kriminal. RT ya seikhlasnya, masyarakat ngasih ya udah, dikasih segini ya udah. Jadi kita nggak bisa menentukan atau menargetkan setiap warga harus bayar segini untuk surat pengantar, nggak bisa. Karena kita jadi juga kan karena kepercayaan warga. Mari kita bantu dia biar dia juga bantu kita, gitu aja. Tapi ngomong-ngomong Pak Ucin, jadi pindah nggak besok? Kita lihat aja Pak RT sehari 2 hari ini. Kalau mungkin memang kejadiannya seperti terulang lagi, rasa-rasanya saya akan pindah dari tempat ini Pak RT. Oh ya udah Pak Ucin, kalau gitu ya Pak Ucin kan namanya udah lapor kalau memang udah nggak betah ada gangguan lagi di situ. Saya sih cuma nyarankan kalau betah teruskan tempatin, dan kalau memang sudah tidak betah silakan pindah. Ya sebenarnya sih saya betah tinggal di sini Pak RT. Suasananya juga enak. Cuma kendalanya itu kejadian-kejadian aneh selalu menghampiri saya Pak RT. Mana bisa orang bertahan seperti itu? Memang Mas Ucin ya, di kontrakan itu atau di kosannya Mas Ucin tempatin itu sudah beberapa orang nggak ada yang betah. Bulan kemarin sebelum Mas Ucin ada sepasang suami istri, sama mereka juga ganggu, ada jeritan nangis, ada yang nyalain keran, seperti Pak Ucin tadi bilang. Kenapa yang punya kontrakan itu nggak buat selamatan apa-apa? Selamatan udah Pak Ucin, selamatan udah. Makanya saya merahasiakan pernah terjadi apa di situ. Saya juga kan ada andil di situ. Jadi seandainya ada ngontrak ya saya kebagian gitu. Kebetulan sekarang ini Pak Sata yang megang kuncinya. Dia juga tahu, tapi dia juga nggak mau membuka rahasia itu. Berarti Pak Sata ini dia tahu betul kejadian seperti apa? Ya tahu, sama seperti saya tahu. Karena yang punya kontrakan mengasih kepercayaan kepada saya dan Pak Sata, makanya ayo saya jalanin, saya kelola. Kalau memang Pak Ucin udah nggak betah, ya silakan. Tapi kalau bisa ya, tolong dirahasiakan kejadian ini, kejadian yang Pak Ucin alami, tolong dirahasiakan, itu aja. Saya juga bingung Pak RT, mau pindah kemana? Mungkin Pak RT tahu tempat-tempat yang saya katakan tadi, jauh dari keramaian, sepi, tempat yang horor, tempat-tempat yang sangat mistis gitu. Biar saya bisa inspirasi untuk buat film itu Pak RT. Insya Allah saya bisa membantu mencarikan, tapi nggak secepat itu. Sekarang kita ke depan, Mas Ucin mau pulang kan?
Oh ya udah, boleh. Yaudah sekarang kita sekalian jalan aja. Kebetulan saya juga mau ke depan mau cari rokok. Oh, sini ya. Ya. Alhamdulillah. Lebih cepat, lebih baik saya tinggalkan tempat ini. Semoga di tempat lain nggak terjadi teror seperti ini. Astagfirullahaladzim. Pak RT ngagetin aja. Tahu sendiri saya lagi takut. Mas Ucin jadi pindah hari ini. Oh, kayaknya jadi Pak RT. Pak RT, saya minta maaf kalau ada salah. Saya kayaknya nggak bisa lama tinggal sini, makanya buru-buru. Saya nyari tempat yang lebih nyaman, yang lebih tenang Pak RT. Oh ya udah kalau gitu, Mas Ucin silakan pindah. Mudah-mudahan mendapatkan tempat yang lebih nyaman, lebih tenang, sehingga bisa membantu pekerjaannya Pak Ucin. Amin. Di konsentrasinya. Saya selaku RT di sini cuma bisa minta maaf. Cuma itu aja. Ya silakan Pak Ucin. Udah, Pak RT, saya pamit ya. Silakan Pak Ucin, hati-hati ya. Ya, makasih. Assalamualaikum Teh. Dari dulu kosan ini tidak pernah berubah. Masih menyimpan rasa dendam. Semoga diakhiri dengan ketenangan.